Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakalladzi nazalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, di puasa yang kesekian ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi sebuah kekuatan untuk bisa melaksanakan segala perintahnya. Salah satu perintahnya yaitu kewajiban berpuasa. Ini karena tidak pertolongan dari Allah, kalau tidak karena maunah ya dari Allah, belum tentu kita bisa kuat melaksanakan puasa sampai hari ini. Ya, alhamdulillah. Kemudian di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, yaitu makalah atau pesan-pesan daripada Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mata jiduh al-qulubu minal humumi wal ahzani fali ajlima muni'at minal wujudil iyani. Seseorang itu merasakan kesedihan, kerisauan, kegalauan, kebingungan, itu karena ia tidak sadar dengan adanya Sang Pencipta. Padahal jelas dalam Al-Quran itu disebutkan la tahzan innallaha ma'ana. Janganlah kalian bersedih karena Allah itu bersama kita. Jadi jangan bersedih karena Allah bersama kita ya. Kalau kita bersama Allah, mafhum mukhalafah ya. Mafhum mukhalafahnya berarti ketika Allah bersama kita, otomatis kita tidak akan merasa sedih ya. Jadi pada dasarnya kesedihan itu karena tidak adanya ta'aluk, tidak adanya keterkaitan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang paling mudah mungkin juga dirasakan saya dan pemirsa di rumah sekalian. Biasanya yang paling bisa kita rasakan ketika kita tidak punya uang ya. Ketika tidak punya uang, pasti kita akan merasa pusing, bingung, apalagi susah dan sebagainya. Hanya saja ketika seseorang ini meyakini bahwa segala sesuatu, entah itu berupa rezeki, jodoh maupun mati, kita yakini bahwasanya itu dari Allah, maka kita tidak akan lagi yang namanya kesusahan, kebingungan. Ya mungkin ketika kita tidak punya uang, mungkin sama Allah kita memang rezekinya seperti itu. Terus pada akhirnya kita bagaimana? Ya kita harus menerima, kecuali kita tidak mau bekerja, kita tidak mau berusaha. Nah itu namanya bohong ya. Tapi ketika kita sudah bekerja keras, kemudian hanya saja mungkin dari yang muda-muda sudah belajar dengan giat, tapi masih saja belum pintar. Nah, itu kalau ia meyakini bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu menakdirkan segala bentuk keadaan kita, maka kita akan selalu berpikir, oh memang inilah yang saya rasakan, memang inilah yang diberikan Allah kepada saya. Nah, setelah itu, ketika seumpama murid belum belajar keras tapi tidak pinter-pinter, kemudian bapak ibu yang di rumah mungkin bekerja keras tapi tidak kaya-kaya ya, itu nanti ketika meyakini bahwa itulah bagian kita dari Allah Subhanahu wa taala, otomatis kita tidak akan merasa sedih karena kita yakin emang itu jatah kita di dunia. Tapi insya Allah yang namanya kaya miskin itu bukan karena bukan karena seberapa banyak harta yang kita punya, tapi seberapa banyak kita mau bersyukur ya.
Seperti halnya kemarin saya baca menurut salah seorang filsafat itu berkata, kebahagiaan itu jika dicari maka ia tidak akan menemukan sampai kapanpun. Karena apa? Karena ketika kita berusaha mencari kebahagiaan, kita akan terlalu fokus pada pencariannya. Belum sampai bahagia, kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaannya. Tapi ketika kita tidak mencari kebahagiaan dengan cara meyakini bahwasanya apa yang kita dapatkan itulah jatah kita, maka disitulah kita nanti akan merasa bahagia. Walaupun kondisinya mungkin sebagian menurut orang masih kurang. Seperti itu. Jadi sebab daripada kesedihan dalam bentuk apapun, dalam bentuk alasan apapun, itu karena tidak adanya keterkaitan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi cara bagaimana kita tidak bersedih, sebenarnya ya kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi benar kalau yang pernah dikatakan itu, orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling beruntung. Karena kalau sudah takwa, sudah percaya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya nanti akan selalu merasa damai hatinya. Walaupun bisa jadi materinya belum sebanyak Raffi Ahmad contohnya ya. Tapi kalau ketika sudah bisa bersyukur dan meyakini bahwa itulah jatah kita di dunia, maka insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya rasa sedih, galau, susah dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu untuk kajian pada sore hari ini. Ya. Insya Allah, kalau masih ada kesempatan kita lanjut minggu depan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.